Halo semua, kita nyambung lagi nih topiknya. Kalau sebelumnya adalah tentang capital structure, yaitu struktur modal. Ingat ya, modal itu terdiri dari dua, yaitu utang jangka panjang dan ekuitas. Jadi intinya adalah sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan ya. Dalam segmen yang lalu kita bicara tentang capital structure, itu dampak dari rasio utang, yaitu utang dibagi dengan utang plus saham gitu ya. Capital, utang plus saham itu capital, dampaknya terhadap nilai perusahaan. Ya, nilai perusahaan adalah present value dari future cash flow yang dihasilkan perusahaan bagi capital holdersnya, bagi utang dan bagi sahamnya, itu semacam enterprise value lah. Nah, selain dari rasio utang terhadap nilai perusahaan, itu juga untuk ngitung nilai perusahaannya gimana? Kan kita bicara tentang present value dari future cash flow ya. Nah, kalau present value berarti apa? Ada proyeksi future cash flow-nya, kemudian dibagi dengan 1 plus required rate of return ya. Return yang dihasilkan, yang wajib dihasilkan untuk memenuhi risiko tertentu ya. Nah, required rate of return-nya itu terdiri dari dua sisi, return-nya bagi pemegang saham dan return-nya bagi pemegang utang ya. Karena kombinasi kan dari investornya kan ada dua, investor saham sama investor utang ya. Nah, ini nanti juga tergantung dari rasionya saham sama rasionya utang terhadap saham ya, rasio utang terhadap capital gitu. Ini akan menentukan berapa cost of capital-nya ya. Cost of capital atau biaya modalnya itu yang menjadi pembaginya nanti 1 plus required rate of return dari cost of capital, biaya modal ya. So, biaya modal adalah kombinasi antara biaya utang dengan biaya saham gitu ya. Nah, sekarang ngitungnya gimana? Kita akan ngitung yang namanya weighted average cost of capital. Rata-rata tertimbang atau terboboti dari biaya modal. Rata-ratanya dari dua pihak ya. Yang pertama adalah cost of equity dan cost of debt. Nah itu ya, nanti jadi intinya weighted average cost of capital adalah rasio dari utang dikalikan dengan cost of utangnya, cost of debt-nya, ditambah dengan rasio dari saham dikalikan dengan cost of sahamnya atau cost of equity gitu ya. Jadi itu yang namanya weighted average cost of capital. Kenapa namanya weighted? Karena tergantung bobotnya atau proporsinya dari utang dan proporsinya dari saham. Nah, nggak bisa disamakan, nggak 50-50 karena tiap perusahaan punya beda proporsinya, dan kemudian baru dihitung cost of capitalnya itu berasal dari cost of debt sama cost of equity ya. Nah itu, jadi nanti lihat rumusnya di layar sini ya, ada rumusnya, itu weighted average cost of capital. Kemudian ngitung cost of capitalnya gimana? Yang pertama cost of debt, gampang kalau cost of debt. Itu kita lihat di laporan keuangan, itu bayar bunganya selama 1 tahun berapa tuh? Ya, itu pembayaran bunganya. Kemudian rata-rata saldo utangnya berapa? Nah, saldo awal dan saldo akhir dirata-ratakan. Dibagi saja itu pembayaran bunganya, dibagi dengan saldo rata-rata utangnya ya. Kita dapat berapa persen, itu adalah cost of debt-nya. Ya. Seperti itu, atau bisa juga dilihat misalkan debt-nya cuma berasal dari obligasi atau utang yang diterbitkan di pasar modal, kita bisa lihat tuh yield-nya dari obligasinya berapa ya, itu biaya obligasinya ya, bunga yang dari obligasinya ya. Itu untuk biaya utang, gampang. Tapi kalau biaya saham, ini agak sedikit complicated ya, yaitu kita harus hitung berdasarkan risiko dari saham tersebut. Yaitu ada metodenya yang biasanya umum dipakai, yang juga memenangkan hadiah Nobel, itu adalah Capital Asset Pricing Model. Capital Asset Pricing Model itu adalah pemenang Nobelnya adalah William Sharpe, memenangkan Nobel pada tahun 1990 ya. Intinya apa? Berapa sih biaya wajar dari saham? Itu ada dua komponennya. Pertama, kalau tidak ada risikonya, meskipun tidak ada sama sekali yang tidak di dunia nyata, nggak ada yang sama sekali tanpa risiko, itu akan kita dapatkan risk-free interest rate, ya, bunga yang bebas risiko, itu komponen pertamanya. Ya, tapi kita nggak stop di situ, karena tiap perusahaan pasti ada risikonya. On top of that, harus ditambah lagi dengan tambahan di atas suku bunga bebas risikonya itu, yang namanya premi risiko atau risk premium, ya. Nah, makin tinggi risiko perusahaan, maka risk premiumnya akan makin tinggi. Jadi, kalau risk free rate sama untuk semua perusahaan pada periode yang sama, pada alokasi yang sama,
Tapi risk premiumnya ini akan berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Makin tinggi risikonya perusahaan, makin tinggi risk premium. Nah, komponennya apa risk premium? Yang pertama ada komponen yang sama untuk semua perusahaan, yaitu selisih antara rata-rata return yang diberikan pasar kepada investor atau market return. Jadi kalau Anda investasi di pasar keseluruhan, misalnya di Indonesia misalkan Anda invest di semua instrumen yang berisiko ya, kemudian dirata-ratakan returnnya itu adalah market return namanya ya. Meskipun biasanya pendekatannya pakai IHSG, meskipun itu tidak persis sama, tapi itu kira-kira yang biasa dilakukan aproksimasi ya. Berapa market return-nya on average selama jangka panjangnya ya. Dan berapa risk free rate-nya on average jangka panjang, selisihnya antara market return dan risk free rate itu adalah market risk premium. Jadi komponen pertama adalah risk free rate, komponen keduanya adalah market risk premium ya. Tapi komponen ketiganya ini yang membedakan satu perusahaan dengan perusahaan lain. Jadi risk free rate-nya sama, market risk premium-nya adalah market return dikurangin risk free rate, itu sama. Yang membedakan satu perusahaan dengan perusahaan lain adalah pengalinya. Faktor pengalinya namanya beta. Nah ini beta ya. Betanya ini makin tinggi risikonya suatu perusahaan, betanya makin tinggi pengalinya terhadap market risk premium ya. Jadi kalau risikonya kira-kira sama dengan rata-rata saham yang lain ya, di seluruhan market, maka betanya sama dengan 1, pengalinya 1. Jadi risk free rate dikali 1 kali market risk premium. Kalau risiko perusahaannya di atas rata-rata, maka betanya pengalinya akan lebih dari 1. Kalau risikonya di bawah rata-rata, betanya kurang dari 1, gitu ya. Nah itu, dan bagaimana mengukur betanya? Beta itu adalah risiko perusahaan yang terkait dengan pergerakan market secara total. Jadi bukan risiko perusahaan yang karena perusahaan itu sendiri unik. Nah, jadi ada bedanya risiko unik dan risiko sistematik ya, atau unsystematic lawan sistematik. Kalau risiko yang unik itu adalah terjadinya cuma pada perusahaan itu, misalnya terjadi kebakaran pabrik ya, khusus perusahaan itu, perusahaan lain enggak. Kemudian misalnya ada perusahaan menang tender, khusus perusahaan itu, perusahaan lain enggak. Nah itu ada dampak positif, ada dampak negatif atau dampak positif. Tapi ada risiko yang terjadi pada semua perusahaan, itu risiko makro ya. Nah itu mengukurnya gimana? Pergerakan sahamnya dari perusahaan tersebut dibandingkan pergerakan sahamnya dari market index ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Kalau marketnya bergoyang 1, perusahaan rata-rata goyangnya juga cuma 1, berarti rata-rata risikonya yang disebabkan oleh goyangnya pasar itu tadi adalah sama dengan 1 atau betanya sama dengan 1 ya. Jadi risikonya perusahaan kira-kira mirip dengan risikonya pasar rata-rata. Kalau marketnya goyangnya 1, ternyata company-nya ini sahamnya goyangnya lebih dari 1, returnnya bukan harganya, returnnya, maka betanya akan lebih dari 1. Kalau marketnya goyang 1, dia goyangnya 2, maka betanya 2. Kalau marketnya goyang 1, dia goyangnya 1, betanya 1. Sebaliknya, kalau marketnya goyangnya 1, tapi si company punya saham returnnya justru di bawah 1 gitu, misalnya setengah, maka betanya jadi setengah. Jadi beta sebenarnya adalah rasio antara pergerakannya si sahamnya perusahaan dibandingkan dengan pergerakannya market ya. Nanti ngukurnya bagaimana? Pakai regresi linear sederhana, meregresikan return pasar sebagai X-nya, sebagai variabel independennya, dan return dari saham perusahaan sebagai variabel dependennya, Y-nya ya. Y sama dengan A plus BX kan regresinya. Nah B-nya itu menentukan kalau X-nya bergerak 1 unit, maka Y akan bergerak sebesar B unit kan dalam regresi. Nah B-nya itu yang menjadi ukuran dari beta. Jadi kalau X-nya atau marketnya bergerak 1 satuan, nah, Y-nya bergerak 1 satuan berarti betanya 1. Kalau marketnya gerak 1 satuan, Y-nya bergerak lebih dari 1 satuan, betanya lebih dari 1. Marketnya bergerak 1 satuan, company-nya, sahamnya perusahaan bergerak kurang dari 1 satuan, maka betanya kurang dari 1. Ya gitu ya. Jadi betanya itu menentukan dampak dari pergerakan pasar, dampak dari return market terhadap return dari saham perusahaan ya. Jadi makin besar dampaknya, makin besar betanya, artinya risikonya pasar itu makin besar. Nah, oke, kembali kepada weighted average cost of capital, rata-rata tertimbang biaya modal, itu tadi ya, bahwa komponen pertamanya kan tadi adalah return dari
ekuitas yang terdiri dari risk-free rate ditambah dengan market risk premium dikali dengan beta. Nah, komponen keduanya adalah tadi sudah dibahas sebelumnya adalah return dari utang ya, return dari utang tadi ngitungnya langsung dari laporan keuangannya ya. Nah, kalau sudah dapat cost of equity-nya, sudah dapat cost of debt-nya, maka kita lihat bobotnya. Tadi bobotnya adalah rasio dari ekuitasnya terhadap capital dan rasio dari utangnya terhadap capital. Masing-masing bobot dikalikan dengan cost of capitalnya, bobotnya equity dikalikan dengan cost of equity, bobotnya debt dikalikan dengan cost of debt-nya ya. Nah, itu kombinasinya menjadi weighted average cost of capital. Rata-rata tertimbang biaya modal ya. Nah, itu nanti akan dipakai sebagai discount rate-nya untuk mendiskon future cash flow, sehingga kalau future cash flow sudah diprediksi didiskon dengan required rate of return-nya atau discount rate-nya, maka itu nanti akan menjadi nilai perusahaan. Nah, makin tinggi cost of capital-nya, weighted average cost of capital, maka value perusahaan cenderung turun. Makin rendah cost of capital, value perusahaan akan cenderung naik ya, karena dia sebagai pembaginya kan di bawahnya tanda baginya ini ya. Oke, jadi makin tinggi persepsi orang terhadap risiko perusahaan, maka cost of capital makin tinggi, baik cost of debt maupun cost of saham, cost of equity, maka itu nanti value perusahaan cenderung akan turun gitu ya. Jadi faktor pengaruhnya value perusahaan adalah yang pertama cash flow yang di atasnya, yang kedua adalah pembaginya. Nah, dalam capital ini adalah bagian dari pembaginya. Oke, sekian dulu penjelasan tentang weighted average cost of capital. Semoga ini bermanfaat dan nanti kita akan sambung lagi dengan topik-topik corporate finance berikutnya. Salam.